Mau tanya Pak, Oke, Pak. Ya, tadi Bapak melihat surga kan? ya. Mau tanya ini soal Nabi nih. Ada nggak lihat Muhammad di surga Pak? Teman saya udah ngeliat Muhammad di neraka. Itu terbang atau jalan kaki, Bang? Di surga tingkat 3 sama Yerusalem Baru itu ada mobil. Kaget loh kan? Oh, bukan. Itu gimana, Bang, yang Abang lihat? Surga itu punya kota. Kotanya namanya Yerusalem. Makanya Yerusalem itu sebenarnya diambil dari kota yang ada di surga. Makanya nanti kalau orang ke surga nama kotanya Yerusalem. Cuman Kota satu Tuhan. kotanya, Bang. Tapi orangnya udah banyak, Bang, penghuninya. Yang tinggal di Yerusalem itu tentu banyak, tapi itu kan hanya orang-orang tertentu aja. Misalnya para hamba-hamba Tuhan kelas-kelas berat, hamba-hamba Tuhan besar gitu, pendeta-pendeta besar. Dan Kalau itu yang nama kelas kotanya bawah? Yerusalem. Ada surga tingkat ketiga, kedua, pertama, dan Firdaus. Yang paling rendah Firdaus. Bedanya apa tuh? Fasilitasnya atau apa tuh, Bang? Kalau di surga tingkat ketiga kamu dapat malaikat. Ada misalnya saya dapat 1000 malaikat. Nah, 1000 malaikat ini melayani saya, bikin kopi, nyuci rumah, ngepel segala macam, kayak pembantu lah. Tapi pembantu kita malaikat, dan itu cuma ada di surga tingkat ketiga. Surga tingkat kedua dan pertama kamu nggak dapat apa-apa, cuma kamu dapat rumah, harta, kemewahan segala macam kayak gitu. Jadi Tapi kalau kerja sendiri maksudnya? Nggak, maksud satu iya, makan, masak sendiri, semua sendiri? betul. Cuma di surga 3 dan Yerusalem yang dapat malaikat. Itu nggak bisa naik Kan lagi, kalau Bang, ya? Artinya abadi di situ? iya, Nggak ya akan bisa kayak di pindah? bumi aja kan. Kalau kita di bumi kan makin kaya kan pembantunya makin banyak kan. Tukang ngepel ada, tukang cuci mobil ada, tukang bikin kopi ada. Nah, sama di surga juga gitu. Kalau dari surga tingkat 3 sama Yerusalem itu dapat malaikat. Kayak contoh nih, Bang, Kalau misalnya saya tingkat 3 gitu. Saya main ke tempat Bang Luga, boleh dong? Atau nggak boleh? boleh. Yang tingkat atas yang boleh main ke bawah, tapi yang tingkat bawah nggak bisa main ke atas. Oke. Yang atas, artinya yang tingkat atas fasilitasnya boleh turun main-main ke tempat lain lah. Kalau yang bawah nggak boleh gitu ya? Iya. Tapi itu abadi ya, hukum tuh, nggak bisa lagi berubah ya? Dan yang bisa ketemu Tuhan itu cuma yang di Yerusalem Baru, yang bisa face to face sama Tuhan. Wow, yang lain nggak bisa? Yang tingkat ketiga pun nggak bisa? Nggak bisa. Yang bisa ngeliat Tuhan face to face itu cuma di Yerusalem Baru. Di Yerusalem Baru ini ya rumahnya segede Monas, gede-gede, tinggi-tinggi. Wah, nggak tahu lah. Tapi Monas tinggi, Bang, bukan besar, Bang? Iya kan, tingginya, besarnya juga kan. Kalau udah tingginya segede Monas kan tentunya besarnya juga kan mungkin selapangan Monas lah, segitu-gitu. Rumah di Yerusalem Baru tuh besar-besar, itu para penginjil-penginjil kelas dunia lah, ada di situ lah. Tapi suntuk juga lah, Bang, kalau sendirian, Bang. Maksud sendirian di rumah segitu gede kan bosan juga. Iya kan, kalau udah di Yerusalem kan yang layanin kita kan udah ribuan malaikat. Malaikat pribadi kan ada. Ya, cuman kan malaikat nggak bisa diajak ngomong, Bang. Bisa dong, kok nggak bisa diajak ngobrol. Ya Masa kayak dia manusia kayak kaku aja. gitu, kayak robot kan? Enggak dong. Robot sama malaikat beda. Malaikat bisa diajak ngobrol, cuma dia enggak. Artinya kan dia kan sama kayak pembantu aja, paling ngobrol. Ya kalau misalnya kita mau main ke tetangga kan bisa. Misalnya mau main ke rumah rasul-rasul, jalan-jalan. Itu terbang atau jalan kaki, Bang? Di surga tingkat 3 sama Yerusalem Baru itu ada mobil. Kaget loh kan? Oh, bukan, nggak bisa terbang, Bang. Masa naik mobil, Bang? Bisa juga terbang, tapi kan lebih keren naik mobil. Ya, tapi kan mobil beda-beda, Bang. Nanti ada mobil yang mewah, ada yang nggak mewah. Kalau saya pakai mewah, Abang nggak mewah kan jadi aneh juga, Bang. Enggak, kalau di Yerusalem itu udah mobilnya juga udah ngeri lah. Karena cuma di Yerusalem Baru.
Cuma di Yerusalem baru ada mobil, di surga tingkat 32 nggak ada mobil. Bang, nanti kalau abang bilang ada mobil, orang bingung bang. Karena tanya nanti pom bensinnya mana, yang lainnya mana. Ini gimana maksudnya bang? Ya biarin aja dia bingung lah. Nggak, kalau abang bilang ada mobil jadi mirip kayak agama Buddha bang gitu bang. Kayak itu orang meninggal kan dibakar mobil, dibakar rumah gitu. Sebenarnya semua tuh ada kemiripan karena agama Buddha kan dan agama-agama ini kan dibaliknya kan sebenarnya dia juga pemainnya. Itu roh-roh jahat, iblis-iblis juga yang main di situ. Emang kamu pikir agama-agama itu yang nyiptain siapa? Yang nyiptain juga Lucifer, bekas malaikat semua itu. Enggak, maksudnya kalau kenapa nggak Selamat terbang aja bang? malam. Kan kalau malaikat bisa terbang, masa manusia apa orang penghuni surga nggak bisa terbang bang? Sama kayak kamu naik pesawat. Kamu kan naik pesawat bisa. Tapi lebih nikmat mana naik pesawat atau naik Rolls Royce? Pesawat kalau bisnis class ya lebih nikmat first class pesawat lah bang. Iya, nikmat naik pesawat ada, tetapi nikmat naik mobil juga ada. Dua-duanya itu ada kenikmatan tersendiri. Nggak bisa kamu katakan Nyetirnya mungkin ya. Kalau mobil kan nyetir sendiri enak gitu. Iya, maksudnya kamu lebih pilih mana, naik pesawat seumur hidup kamu atau naik mobil seumur hidup kamu? Mau pilih mana? Kalau saya pilih naik mobil. Tapi boleh dong, Sim- artinya nggak terlepas Ya kemungkinan bisa, boleh pilih gitu. bebas lah. Misalnya kayak kamu naik para layang gitu kan, naik para layang seumur hidup kan capek juga. Pengen Iya, kita bosan. duduk naik mobil naik santai. Nah gitu sama. Formatnya nggak usah dibikin pusing. Kalau memang Oke, kamu siap, mau Bang. naik pesawat terus seumur hidup kamu, paling kamu dikatain orang gila. Ini orang pagi sampai sore naik pesawat nggak gila mah kan gituin orang. Kalau makanan bang, Makanan di sana semua ada, ikan ada, pokoknya makanan yang enak-enak lah. Cuma kalau misalnya untuk daging-daging, nah itu saya belum ngerti. Tapi kalau ikan ada. mungkin ada yang mau nanya nih dari Josi Dewi nih, silakan Josi Dewi. Selamat malam Pak Julius. Selamat malam Pak Farhan, Pak Debata, and Nabi Luga. Pak Luga klaim dirinya sebagai nabi ya? Boleh ibu ya. Ya, Ibu boleh kasih tahu nama gerejanya apa? saya Muslim Pak. Saya Muslim. Silakan. Eh, Silakan. Saya cuman ingin bertanya, Pak Luga kan klaim kalau Pak Luga nabi ya, betul tidak? Pertanyaannya itu aja. Enggak, saya cuma mau tanya itu dulu sebentar. Pak Luga klaim kan Pak Luga nabi kan? Betul. Oke. Nah, biasanya kalau nabi itu kan ada mukjizat ya. Iya. Saya percaya di agama Yahudi atau di Kristen atau di Islam pasti kan ada mukjizatnya ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Pak Luga. Mukjizat apa yang sudah Pak Luga lakukan? Jangan mengusir setan ya. Itu buat saya bukan mukjizat. Karena di Yahudi maupun di Islam juga bisa melakukan itu. Mukjizat apa yang sudah Bapak lakukan dan bukti nyata kalau mukjizat itu dilihat orang? Menyembuhkan. Ya kan? Menyembuhkan Semua orang, sakit. dokter juga bisa menyembuhkan orang sakit, Pak. Ya bisa mencelikkan mata orang buta, nggak bisa bangkitkan orang mati kan? Bapak bisa membangkitkan orang mati? Iya kan begini. Yang namanya kenabian ini. Enggak. Bapak harus buktikan kepada semua orang dengan nyata, bukan dengan asumsi, Pak. Simpel aja. Bapak ke kamar mayat, Bapak ke kamar mayat, ke rumah sakit ya, ke kamar mayat kan Bapak tadi bilang bisa menghidupkan orang mati. Saya pengen tahu. Saya rasa banyak orang ingin tahu benarkah apa yang Bapak katakan gitu loh. Kalau kamu bisa menunjukkan bentuk kerubi maka akan saya lakukan. Gak ada urusannya dengan saya bentuk. Saya tidak mengklaim saya tahu bentuk kerubim, Pak. Saya tidak pernah mengklaim saya tidak tahu bentuk malaikat. Bahkan saya tidak tahu. Baca. Ya, Pak. Bebas. Ya. Tadi Bapak melihat surga kan? Ya. Mau tanya ini soal Nabi nih. Ada nggak lihat Muhammad di surga, Pak?
Teman saya udah ngeliat Muhammad di neraka. Mohon maaf Pak terima Lukas, kasih, kalau mohon maaf Pak Lukas kalau bisa jangan membawa ini karena ini kan khusus tamu kita menghormati Bang Luga ya sebagai narasumber dan dia adalah nabi dan dia akan menjelaskan. Jadi tolong jangan bawa-bawa Islam. Jadi kita biar teratur. Saya suka itu. Saya suka topik sekarang. Hormati Bang Luga ya, Pak Lukas ya. Oke, terima kasih Pak Lukas. Terima kasih ya. Jadi sesama nabi udah tahu yang nggak ada Muhammad di surga ya. Sekali lagi itu klaim Anda Pak Lukas. Bang Lugas sebagai narasumber saya mohon Muhammad nggak ada di surga kan? Kamu nggak ada apa-apanya kok. Brazil itu. Aku kasihan lebih lihat Apa tuh? Bener, lihat aja gayanya tuh kayak gitu. Petantang petenteng. Gantian ngomong. Ini orang petantang petenteng baca Alkitab juga mungkin nggak ada apa-apanya. Bapak udah tahu kayak gitu, tapi Bapak lawan juga.